Podcastnya Sunday Market. Happy Sunday Peters GPIB Pasar Minggu, kembali lagi bersama Kak Ito dan Kak Irmi di sini. Hai adik-adik. Jangan bosan-bosan sama kita, jangan bosan-bosan dengerin suara kita ya. Iya. Karena suara kita indah adanya, jadi betul sekali. Terkhususnya Kak Ito ya adik-adik ya, bukan suara Kak Irmi. Oke. Oke, Kak Irmi, minggu ini Apa kita nih, Kak? akan ngebahas lanjutan dari Kitab yang sama nih, kitab Kak? yang sama Ya betul. dari materi minggu lalu. Cuman Betul. bedanya adalah kalau minggu lalu kita ngomongin tentang bagaimana kita meresponi pergumulan yang ada di hadapan kita sebagai seorang Kristen. Ya. Minggu ini kita akan lebih ngomongin tentang satu sosok yang menuntun. Satu sosok yang menuntun. Satu sosok yang menuntun. Selain orang tua. Selain orang tua. Selain orang tua, selain Betul. apa ya? Selain orang yang ditinggi, yang tertua lah, maksudnya panutan atau contoh Iya, kali iya. ya. Oke, Kak selain Ito. orang yang berpengaruh lah. Betul. Oke adik-adik. Apa ya? Apa? Apa? Apa ya? Jadi Lanjut, Kak. Pokoknya disiapin aja dulu kitabnya. Yang Ya. pasti akan dari Yoel. Tetap kita akan Yoel bahas lagi, dari Yoel dari lagi. kitab Yoel. Yes. Dan ya siapin dulu kitabnya sekarang. Karena sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Irmi. Ya, begitu terus ya adik-adik ya. Oke adik-adik, jangan lupa sikap sempurna ya, sikap sempurna. Maksudnya enggak gitu Kak. Maksudnya kan kita mau menghadap Tuhan nih, mau baca firman Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan Betul. baik karena kita akan sungguh-sungguh. Yes. Kan tidak apa ya, tidak main-main ya, karena kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan membukanya, lalu mencari tahu apa nih maksudnya Arti dari firman hari ini. firman hari ini. Ya. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari demi hari yang boleh kami lewati Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada hari Minggu ini kami kembali Tuhan akan membaca firman-Mu, kami juga akan men-sharingkannya serta mendengarkannya. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami Tuhan untuk memahami maksud daripada firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkau sangat baik. Amin. Amin. Amin Kak Kristo. Oke adik-adik, kalau kemarin kita bahasnya dari kitab Yoel pasal yang pertama, Ya. hari ini kembali kita akan membuka dari kitab Yoel. Cuman hanya saja apalah itu ya, dari pasalnya yang kedua, tapi ayatnya yang ke-28 dan 29. Oke. Hanya dua ayat ya Kak Ito ya, hanya 2 ayat adik-adik. Di sini judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Hari Tuhan, tapi tema topik dari SBT itu Roh Tuhan ada padaku. Oke. Apa nih Hari Tuhan? Roh Tuhan ada padaku. Ya. Nanti itu akan kita bahas setelah kita membaca firman Tuhan Yes. pada hari ini. Oke adik-adik, karena hanya 2 ayat, kita bacanya secara berbalasan. Ayat yang tercetak kalimatnya keluar itu Kak Irmi yang baca. Adik-adik dan Kak Kristo yang ada di rumah, tapi Kak Kristo ada di samping Kak Irmi, nggak di rumah. Wow. Itu bacanya ayat yang kalimatnya tercetak ke dalam. Jadi kita berbalasan terus sampai dengan ayat yang ke-29 ya adik-adik. Oke. Kak Ito, kita boleh baca perikopnya sama-sama ya Kak. 3, 2, 1. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, dan nih Kak, ayatnya gantung. Karena cuma 2 ayat, Betul. ayatnya yang ke-28 dan 29. Kalau tadi di Alkitab sendiri, pasalnya yang Yoel pasalnya yang kedua
ayat yang ke-28 sampai dengan 29 itu judulnya adalah Hari Tuhan, sedangkan di SBT Sabda Bina Teruna itu Roh Tuhan ada padaku. Kita kilas balik dulu ya Kak dari minggu lalu nih Kak. Dari minggu lalu. Ya, kan ini kita POL nih adik-adik. Kalau kemarin kan kita nggak ada kuis nih Kak. Betul. Otomatis kemarin itu kita punya challenge. Nah, ya kita punya challenge. Jadi kita nggak tidak mengevaluasi apakah adik-adik benar-benar dengerin atau enggak nih. Karena kalau mereka benar-benar dengerin ketika kita kasih kuis itu kelihatan tuh Kak yang ikut siapa aja. Terus habis itu nilainya berapa. Itu kalau benar-benar ngikutin karena semua jawabannya itu ada di ketika kita lagi sharingkan nih Kak, lagi sharing buat adik-adik yang ada di rumah. Oke. Pertama kita bahas dulu tentang siapa itu Yoel, ya kan? Di pasalnya yang pertama adik-adik ingat Yoel bin Petuel gitu kan. Dijelaskan tidak dijelaskan secara rinci apa Yoel ini orang tuanya siapa. Jadi Yoel itu ada yang bilang orang tuanya Samuel. Tapi itu ternyata Yoel yang lain. Itu kayak sepertinya Yoel yang lain ya. Terus kita di sini Yoel bin Petuel. Yoel bin Petuel ini adalah seorang nabi kayak itu. Seorang nabi yang hidup setelah masa pembuangan di Babel bersama dengan rakyat bangsa bersama dengan bangsa Israel juga kayak itu. Cuman bagian dari Israel maksudnya. Cuman ditempatkan di kerajaan Yehuda, di mana waktu itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yoas, raja termuda. Benar nggak sih raja termuda? 7 tahun. Pada usia 7 tahun beliau menjadi raja. Terus kita udah tahu Yoel ini adalah salah satu nabi kecil yang hidupnya tuh sama seperti maksudnya bersamaan dengan Nabi Nehemia dan Nabi Ezra. Nah, apa sih tugas seorang nabi? Kita udah tahu waktu itu kita sempat bahas tugasnya Nabi Musa, ya kan? Ternyata tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan pesan dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel, pada umatnya pada zaman itu, pada perjanjian lama ya Kak Ito. Nah, terus sama nih tugasnya Nabi Yoel, yaitu Nabi Yoel adalah merupakan mulut Tuhan kali ya. Penyambung lidahnya Tuhan. Penyambung lidahnya Tuhan sama ke bangsa yang sama juga, bangsa yang besar ini, si bangsa Israel. Kenapa nih dengan bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini masih sama ketika sudah diselamatkan, sudah dibebaskan oleh Tuhan Allah ya kan, dipimpin oleh Nabi Musa, sudah melewati masa pembuangan juga. Ternyata masih sama, tidak mau bertobat, masih jadi bangsa yang bebal. Nah, pada saat ini nih Kak, pada saat Nabi Yoel ditugaskan, Nabi Yoel menyampaikan suatu nubuat yang akan terjadi sebagai bentuk peringatan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel mau bertobat. Apa sih waktu itu Kak? Coba minggu lalu. Wabah ya, wabah belalang. Akan ada wabah belalang. Negeri itu akan diliputi, akan dikerumuni oleh hama belalang. Di mana wabah belalang ini yang akhirnya merusak dan mematikan seluruh mata pencaharian, rantai perekonomian, sistem perekonomian sama makanan, karena pada saat itu bangsa Israel dan orang-orang di masa itu menggantungkan hidupnya melalui hasil pertanian dan perkebunan. Meskipun ada peternakan, tapi kan hewan-hewan itu juga butuh makanannya dari tumbuh-tumbuhan, entah rumput atau gandum atau apapun itu. Nah, itu yang terjadi di pasal yang pertama ya, kemarin kita bahas yang ayat 1 sampai dengan Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, sekarang kembali lagi nih Kak. Kan Yoel sudah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa nih akan ada wabah belalang. Itu sebagai bentuk peringatan, tadi kita sudah menyampaikan peringatan akan apa sih? Kenapa Tuhan kasih itu? Ya kan? Nah, itu yang mau kita bahas. Kenapa Tuhan mengirimkan wabah belalang itu kepada bangsa Israel? Oh, ternyata itu sebagai bentuk peringatan bahwa ayo dong kalian bertobat. Karena apa? Karena hari Tuhan sudah dekat.
maksudnya tuh kedatangan Tuhan tuh sebentar lagi. Kalau lu nggak mau berubah juga, kalau bangsa Israel tidak mau bertobat juga, yang terjadi adalah ya Tuhan akan menghukum kalian, ya kan? Nah, Tuhan akan menghukum kalian. Tapi di sini di pasalnya yang tadi kita baca ini, yang pasal 2 ayat yang ke-28, kita sudah baca, akhirnya baca ulang ya adik-adik. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku di sini adalah Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, kita kan sudah tanggal 21 Mei kemarin adik-adik kita melewati lagi memperingati hari kenaikan Roh Kudus, ya kan? Tuhan Yesus. Memperingati. Aduh. Roh Kudusnya turun. Maaf ya adik-adik, kayaknya salah fokus. Tuhan Yesus naik, Roh Kudusnya turun. Ya. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di sini di pasal yang ke-28 Tuhan Allah berfirman bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, untuk apa sih gitu kan? Untuk apa nih fungsinya Roh Kudus ini? Terus kenapa bisa bareng ya? Kenapa Nabi Yoel memperingati bangsa Israel nih? Ada apa nih hubungannya, ya kan? Kalau tadi kita sudah kilas balik tentang Nabi Yoel, sekarang kita fokus sama perikop yang kita mau baca dulu, kita. Ya, adik-adik kita kan tadi sudah baca ayat 28 dan 29. Tuhan Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya. Sekarang kayaknya tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah, atau nanti dibantu jawab sama Kak Krista ya. Mudah sekali. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah menurut Kak Kristo Roh Kudus itu, dan adik-adik yang di rumah. Ya, menurut Kak Kristo Roh Kudus itu apa sih? Menurut Kak Kristo dan adik-adik di rumah, ayo, Roh Kudus itu apa? Kalau menurutku Roh Kudus adalah satu sosok yang mungkin secara fisik nggak bisa terlihat. Dia nggak bisa dilihat. Secara fisik tidak bisa dilihat. Betul, sama sekali nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bisa dilihat tapi tidak bisa bisa dilihat tapi tidak bisa dirasakan. Bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu menurut Kak Kristo. Apalagi Kak? Sesimpel kalau di kehidupan kita sehari-hari selalu dibilang soal hati nurani atau feeling atau firasat, itu sebetulnya bentuk dari Roh Kudus itu sendiri. Meskipun dia tidak terlihat, tapi kita bisa tahu kan ketika kita mau melakukan sesuatu, hati kita tuh tergerak untuk tahu ini benar nggak yang gue lakuin, atau ini salah nggak yang gue lakuin. Atau ketika kita berbuat salah, diri kita jadi resah, jadi gelisah gitu, kayak nggak enak. Nah, itu adalah tugas atau ya itulah bentuk Roh Kudus ya, yang sebenarnya bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Oke, adik-adik. Kita tahu bahwa ini kan kitab Yoel ini menjelaskan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Di Perjanjian Baru ada nih Kak. Ada juga, betul. Pengertian atau pencurahan Roh Kudus ya di Perjanjian Baru itu ada di Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu disebut dengan hari Pentakosta. Ya, itu ya Kak. Nah, tadi Kak itu udah ngasih pendapat nih adik-adik tentang apa sih pengertian Roh Kudus gitu kan. Nah, Kak itu benar nih, Roh Kudus itu memang betul tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Nah, intinya gini adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Benar nggak sih Kak menurut Kakak, Roh Kudus itu turun untuk semua orang tanpa terkecuali? Contoh nih Kak, misalnya ada orang jahat, ya kan? Ada orang jahat mencuri. Mencuri dompet orang lain gitu. Anggap berarti kita bisa bilang itu copet atau maling misalnya. Nah, apakah Roh Kudus turun juga ke atas orangnya seperti itu? Ada bukan turun ya adik-adik, maksudnya ada atau tidak dalam diri seorang yang seperti itu. Seperti itu dalam arti yang berbuat jahat. Kalau menurutku ada. Roh Kudus tetap tercurah buat setiap dari kita, siapapun itu. Even kita menganggap seorang yang lain atau menganggap diri kita berdosa, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, pertanyaannya,
kalau Roh Kudus itu ada, kenapa orang itu tetap bisa berbuat jahat? Ya kan? Jawabannya adalah karena si orang jahat ini tidak mau mendengarkan, tidak mau merasakan tuntunan Roh Kudus itu. Karena kan dibilang bahwa Tuhan akan menurunkan Roh Kudus untuk menuntun, sebagai penuntun kita, sebagai satu sosok yang mengajar kita, yang mendidik kita. Tapi kalau kita tidak melakukan didikan atau ajaran itu, ya udah, Roh Kudus itu tetap ada, tapi pilihannya ada di kita. Kita mau melakukan itu apa enggak? Ya, itu pendapatnya Kak Kristo ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa Roh Kudus itu ada pada setiap diri manusia, pasti ada. Diturunkan. Ya, karena memang dari sejak penciptaan, ya kan, dari sejak penciptaan, ya Allah sudah memberikan Roh Kudus itu. Roh itu udah turun. Dan itu mendiami diri kita sebenarnya. Itu kan ya Kak Ito ya. Nah, sekarang kita tadi udah tahu nih kalau secara mungkin secara pendapat adik-adik secara simpel, Roh Kudus itu ya sesuatu yang bisa kita rasakan dalam diri, tapi kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Ya sesimpel kayak udara deh. Kita nggak bisa melihat nih udara warnanya apa, bentuknya seperti apa. Tapi kita bisa ngerasain waktu kita menghirup nafas. Ketika angin berhembus itu kita bisa ngerasain. Ya Roh Kudus sih seperti itu. Kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa megang. Tapi kita bisa ngerasain dalam diri kita. Terus yang kedua, Roh Kudus itu ada dalam yang pertama, Roh Kudus itu tuh ada dalam diri setiap manusia. Nah, terus yang kedua, Roh Kudus itu punya tugas ternyata ya Kak. Betul. Roh Kudus itu nggak sembarangan Tuhan tiba-tiba Tuhan kasih nih, Tuhan ciptain Kaito, yaudah nih Tuhan kasih Roh Kudus, apa fungsinya? Untuk apa? Apakah cuma untuk sekedar bertahan hidup doang? Apakah cuma untuk ya udah nih taruh aja Roh Kudus gitu? Biar sekedar ada aja. Kan? Nggak gitu adik-adik, ternyata Roh Kudus itu punya fungsi. Salah satunya misalnya fungsi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tadi, tapi ternyata Roh Kudus itu bisa mendidik. Itu gimana tuh Kak maksudnya Kak? Kenapa bisa dibilang Roh Kudus mendidik? Gimana tuh Kak Irwi? Ayo adik-adik, kenapa? Kan nggak bisa dilihat. Iya, kan nggak mungkin tiba-tiba ada Roh Kudus nulis di papan tulis. Iya. Mendidik, tapi kok guru bisa mendidik, gimana ya Kak? Gimana tuh Kak Irwi? Kita lempar-lemparannya terus nih sampai bosan. Aku lagi tanya Kak Irwi. Oke, Roh Kudus mendidik. Kalau menurutku mungkin gini. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, pasti kan ada ganjarannya, ya kan? Ada hukumannya. Ada sesuatu yang didapat. Misalnya misalnya kita melakukan kesalahan ke orang tua kita, ke mama kita misalnya mencahin piring nih dengan sengaja, dimarahin lah. Ya kan, dengan sengaja. Wah, piring nih perang gitu misalnya. Intinya apapun yang dilakukan, misalnya dimarahin sama mamanya atau papanya, papa kalian ya. Nah, kalau Roh Kudus tidak mendidik kan sebenarnya ketika kita dimarahin, kita ditegur, itu ya udah gitu loh. Kalau ditegur ya udah, nggak ada sesuatu yang kita dapat. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Salah atau benar itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang yang memang hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan dididik sama Roh Kudus, ketika kita tahu kita melakukan kesalahan, kita akan berubah dan menjauhi kesalahan itu. Kita akan menjauhi dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan ya. Itu tugas Roh Kudus mendidik. Itu maksud dari kenapa dibilang ternyata Roh Kudus punya fungsi mendidik nih dalam diri kita. Nah, ternyata Roh Kudus itu juga bisa dikatakan suatu energi Kak. Kalau secara manusiawi bisa kita sebut energi yang ada dalam diri manusia. Terus ternyata Roh Kudus itu juga sebagai bentuknya bisa sebagai penolong dan penghibur. Penolong dan penghibur seperti apa nih adik-adik? Coba Kak itu bisa punya contoh, bisa dikatakan ini aja deh Roh Kudus itu sebagai penghibur, coba gimana?
Kalau penghibur gini paling. Kita semua ya, adik-adik atau kakak layang atau siapapun yang mendengarkan dan nonton podcast ini pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan, yang pernah mengalami yang namanya galau lah ya kalau bahasa sekarang. Bener, semua orang tuh pasti pernah merasakan sedih, galau dan lain-lain. Mau yang berlarut-larut atau segala macam. Tapi pernah coba deh kalian mikir lagi, coba flashback lagi ketika kalian ada di tengah-tengah kegalauan kalian, di tengah-tengah kesedihan kalian. Pernah nggak sih kalian tuh ada di satu titik, di satu waktu di mana tiba-tiba tuh kayak diri kalian tuh ngomong sendiri gitu, udahlah nggak usah kayak gini lama-lama, nanti juga beres kok masalahnya, atau udahlah nanti pasti juga Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi, Tuhan akan begini. Ada sesuatu hal yang berbicara hati, dari dalam diri kita, yang memberitahu kita bahwa udah jangan sedih, pasti nanti ini semua selesai, pasti ini semua akan akan bisa dilalui, seperti ayo itu. Lu kuat gitu loh, bisikan dari hati. Pasti pernah. Meskipun tidak terlihat lagi-lagi seperti itu adik-adik. Nah, ternyata itu kan tadi Kak Ito udah kasih memberi contoh bahwa Roh Kudus itu ternyata roh penolong dan roh penghibur. Ada satu lagi nih Kak. Ternyata Roh Kudus itu adalah suatu tanda atau suatu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Ya kan? Betul, pasti. Tuhan Yesus saja nggak terlihat gitu kan. Roh Kudus pun juga sama. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, itu adalah suatu bentuk dari penyertaan Tuhan kepada kita manusia. Karena itu juga menggenapi janji Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga tidak serta-merta meninggalkan manusia. Ya udah, tugas gue udah selesai, enggak. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu tadi Tuhan menurunkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus ke diri kita masing-masing. Fungsinya adalah yaitu untuk menuntun kita manusia masing-masing untuk melakukan kehendaknya. Nah, itu poin yang menarik. Untuk melakukan kehendaknya. Bukan Roh Kudus diturunkan bukan untuk melakukan kehendak kita. Karena ketika Roh Kudus turun atas kita, berarti kita sebenarnya diberikan kuasa juga sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Sebenarnya dari penciptaan pun juga kita udah dikasih kuasa sama Tuhan Allah buat nih, kamu yang paling punya akal budi, kamu yang paling punya segala-segalanya tuh maksudnya lengkap lah. Dibandingin ciptaan Tuhan yang lain. Karena kita diciptakan sesuai dan menurut gambaran atau citratnya Tuhan. Tapi itu juga pas ketika penciptaan tetap ada sudah diberikan Roh Kudus dari awal. Seperti itu adik-adik. Nah, itu tadi poin yang pentingnya adalah tadi apa Kak? Apa tadi lupa? Roh Kudus turun di atas kita dan memberikan kita kuasa untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Nah, kita udah setiap manusia punya Roh Kudus Kak, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya percuma kita ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Nah, waktu persiapan kemarin adik-adik, Kak Kristo bilang Roh Kudus itu bisa mati. Kalau tidak kasih makan. Betul. Manusia pun kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, bisa mati. Lama-lama akan mati. Akan sakit dulu, akan mati lalu ya udah menghilang gitu aja gitu. Nah, sama seperti Roh Kudus ya, Kristo ya. Roh Kudus juga kalau tidak dikasih makannya dalam tanda kutip nih, nggak mungkin bukan makan nasi. Bukan kita makan terus Roh Kudus juga ikutan makan nasi, bukan. Nyanda seperti itu. Bukan seperti itu. Maksudnya makan di sini tuh apa Kak itu? Sifatnya sesuatu yang jauh lebih rohani sih, karena kalau kita ngomongin roh itu kan sesuatu yang sesuatu yang rohani banget gitu. Ya berarti cara kasih makannya adalah dengan sesuatu yang rohani. Apa contohnya Kak? Hal paling simpel tapi yang tidak pernah atau jarang banget kita lakukan, yang pertama adalah berdoa. Terus saat teduh, baca Alkitab. Itu kan kita selalu ngingetin itu Kak, berminggu, setiap minggu kayak kita ngomonginnya itu doang, iya nggak sih? Betul. Tapi gimana ya? Apakah adik-adik di rumah melaksanakan atau enggak ya Kak? Nah itu dia. Apakah Kak Irmi atau Kak Kristo melaksanakan atau enggak ya Kak? Itu sebenarnya di kita manusia secara kita sendiri, pribadi yang tahu ya Kak masing-masing. Kita juga tidak akan menjudge mereka. Betul. Adik-adik atau cuma kita di sini merimain, selalu mengingatkan.
nggak lelah-lelah untuk mengingatkan bahwa. Tapi ketika aku ngomong kayak tadi, berdoa, baca Alkitab, saat teduh gitu, itu juga firman Tuhan dibilang pedang bermata dua, balik lagi ke kita. Ya, betul, kan? Selain betul. ke adik-adik yang ada di rumah, itu juga ke kita. Jadi kan, kita di sini juga bukan seorang yang hanya menyampaikan tapi tidak melakukan. Justru kita menyampaikan ini karena kita sudah melakukan. Betul. Meskipun Kak Irmi gitu, waktu itu Kak Irmi minggu kemarin juga bilang, meskipun Kak Irmi satu dunia misalnya jamnya belum rutin gitu, waktunya belum disiplin, tapi Kak Irmi berusaha untuk mendisiplinkan diri gitu, belajar dari situ. Lanjut Kak. Ya. Balik lagi kalau misalnya kita ngomongin selain berdoa, baca Alkitab, saat teduh. Oke. Itu udah dilakukan nih misalnya. Ya, supaya Roh Kudus tidak mati. Ya. Itu yang memberi makanan. Mati dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya berdoa, saat teduh, baca Alkitab atau rajin ke gereja itu bukan cuman sekedar bermanfaat buat diri kita sendiri. Tapi sebenarnya itu memberikan kekuatan yang baru buat Roh Kudus kita biar terus keisi supaya dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari kita bisa lebih tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Kayak gitu. Nah, tapi kalaupun kita udah melakukan keempat hal ini, tapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam arti apa yang udah diberitakan melalui firman ketika kita gereja, kita rajin berdoa, kita rajin saat teduh, tapi kita tidak melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Intinya pelaku firman Tuhan. Ya, kita tidak melakukan firman itu sama aja bohong. Itu kayak kata Pak Pendeta Irdian ya Kak. Apa tuh Kak namanya? Ibadah. Percuma kita melakukan ibadah ritual. Ya, tapi tidak melakukan ibadah actual. Seperti itu adik-adik. Jadi selain ada ritual, ibadah itu bentuknya ritual. Ritual itu yang tadi ya, kayak berdoa, saat teduh, ke gereja. Pergi ke gereja dengerin firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman. Di sekitaran kita, di lingkungan kita ditempatkan. Itu berarti sama aja seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya Roh Kudus itu juga akan bisa mati kalau misalnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan apa yang Roh Kudus mau. Kita tidak mau merasakan tuntunan Roh Kudus tadi. Akhirnya apa ya? Tadi bisa jadi kayak orang yang kayak ini bilang, ya bisa jadi orang jahat, bisa jadi pencopet karena dia mematikan. Bahkan bisa jadi orang bebal, Kak. Benar. Benar dan betul. Oh, gitu kan. Benar. Bahasa baru. Ya benar tuh Kak, bisa jadi bangsa Israel juga bangsa yang bebal ya. Bukan berarti bangsa Israel nggak ada Roh Kudus kan? Tapi emang mungkin dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Diperintahkannya mungkin tidak secara langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus datang ke depan kita untuk lu mesti begini, enggak. Tapi melalui Roh Kudus itu melalui bisikan hati tadi yang menggerakkan hati kita untuk melakukan hal yang benar dan sesuai dengan gini, biar gampang gini mungkin. Ketika kita melihat pengemis di jalanan, terus kita punya berkat berlebih nih sebenarnya. Pasti pas kita ngelihat ada tuh satu bisikan, kasihan. Tolongin gak ya? Itu aku sering banget rasanya kayak gitu. Tolonginnya tuh dalam arti ya either kalian mau ngasih bukan sumbangan, ya ngasih, ya anggaplah itu sumbangan secara materi, atau kalian jalan ke depan dikit terus ada tukang makanan terus kalian kasih. Ketika kalian tahu bahwa itu adalah hal yang baik tapi tidak kalian lakukan, di saat itu kalian sedang menghiraukan bisikan atau perintah dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sesimpel itu, kebayang ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hati nurani, kita ngebatin, kita punya feeling. Percayalah itu bukan soal, kita nggak ngomongin soal sixth sense, kita nggak ngomongin soal lu anak indigo atau apapun itu. Indihome. Tapi percayalah, bisikan dari hati kalian itu sebenarnya adalah suara Tuhan yang berbicara melalui Roh Kudus. Nah, tadi kita udah Kak Ito udah kasih banyak contoh nih. Kak Irmi juga udah banyak tanya sama Kak Ito kan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa wabah belalang ini adalah suatu bentuk peringatan akan kedatangannya hari Tuhan, akan kedatangannya Tuhan ya kan yang semakin dekat, dan berharap bahwa bangsa Israel mendengar hal ini mereka akan bertobat dan meratap bahwa iya Tuhan akan kami bangsa Israel akan bertobat dan sungguh-sungguh akan berubah. Nah, ketika mereka bangsa Israel mau bertobat,
maka Tuhan tidak akan jadi. Tuhan tidak akan menghukum bangsa Israel kembali nih. Jika bangsa Israel mau bertobat, malah di sini Tuhan akan memberikan berkatnya, akan memberkati bangsa Israel, semakin diberkati lah nih bangsa Israel ya kan. Malah dibilang kalau misalnya ngomongin hari Tuhan yang di Yoel ini, ketika bangsa Israel akan bertobat, Tuhan akan menjanjikan untuk hasil panen akan dilimpahkan sama Tuhan. Dan itu tadi berkat Tuhan Allah dan berkat terbesarnya itu tadi selain panen adalah Tuhan akan menurunkan mencurahkan roh kudusnya. Bahkan bukan ke setiap orang yang pada zamannya Nabi Yoel ini, maksudnya bukan ke setiap orang yang apa istilahnya bos atau bukan orang-orang yang punya doang gitu ya, yang materinya, tapi semuanya dari segala usia, dari segala gender, dari segala laki-laki, perempuan, terus status sosial. Makanya dibilang di ayat 2:19 juga ke atas hamba-hambamu, status ekonomi paling rendah ya pada saat itu, kasta sosialnya. Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mau bertobat, ya kan? Itu yang disampaikan Nabi Yoel kembali nih kepada bangsa Israel dengan adanya bentuk peringatan si wabah belalang ini, karena Tuhan Allah ada maksud di balik itu semua, ya kan? Terus kayak itu kita tadi juga sudah bahas tentang pengertian dari Roh Kudus itu sendiri. Terus fungsi dari Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita nih adik-adik sebagai manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ternyata Roh Kudus juga harus dikasih makan agar tidak hilang, agar hati nurani kita ini juga selalu tahu nih apa yang ketika kita lakukan itu sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan kehendak Allah atau keinginan Allah atau tidak, atau hanya keinginan kita aja sebagai manusia. Betul. Padahal ketika kita melakukan hal yang positif, hal yang yang sesuai, intinya kita melakukan hal yang benar lah ya, yang kita sudah sesuai tahu dengan nih kehendak Tuhan, ya, itu adalah suatu bentuk ungkap syukur kita. Itu juga suatu bentuk bahwa kita kenal dekat dengan siapa sih Tuhan kita, Tuhan yang seperti apa. Karena Kak Irmi yakin banget nih adik-adik, kalau kita melakukan hal yang salah gitu, kita nggak tahu nih itu kita nggak tahu itu hal yang diinginkan Tuhan atau enggak. Benar nggak sih Kak? Karena ya itu tadi, mungkin Roh Kudusnya berbicara tapi kita menghiraukan, kitanya jadi orang yang ignorant, kita tidak mau mendengarkan, kita menghiraukan, ya kita apaan sih, udah gue lakuin aja gitu. Karena egois sama suara hati kita secara pribadi sama suara hati dalam bentuk Roh Kudus itu agak sulit dibedakan. Makanya kenapa kita harus terus belajar supaya kita bisa tahu nih mana yang memang itu adalah ego kita, mana yang itu memang kehendaknya Tuhan. Jadi itu fungsi dari Roh Kudus itu sendiri ya Kak. Nah terus dan ternyata dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita manusia, itu juga suatu bentuk penyertaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang menarik juga, mau dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan selalu menyertai melalui Rohnya. Kalau perjanjian lama kita bisa lihat di Yoel tadi, tapi kalau di perjanjian baru yang tadi dibilang sama Kak Irmi, bahwa ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya sampai saat ini. Bahkan ketika kita baru lahir pun, bayi yang baru lahir pun itu udah mendapatkan roh itu. Udah ada Roh Kudus, Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Nah, intinya ketika kita mau tahu apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, terus intinya juga kita mau tahu apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan roh yang ada dalam diri kita nih, penggerak Roh Kudus ini yang selalu mendidik kita. Itu tadi kayak itu sudah bilang, berdoa, saat teduh, baca Alkitab, pergi ke gereja, dengerin firman, dan jangan lupa jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian atau adik-adik berada. Gitu ya Kak Ito ya, kasih contoh buat teman-temannya yang lain. Terus yang tadi juga iman tanpa perbuatan mati. Jangan sampai lu cuman koar-koar ngasih ayat Alkitab di sosial media, tapi dalam kehidupan realnya tidak memberikan contoh yang sesuai dengan apa
yang kalian posting di sosial media kalian. Seperti itu. Itu penjelasan secara singkat kenapa di perikop Yoel ini Kak dibilangnya hari Tuhan, sedangkan di Sabda Bina Teruna minggu ini perikopnya judulnya adalah Roh Tuhan ada padaku. Karena fokusnya memang akan lebih ke roh. Betul ya adik-adik, itu adalah Roh Kudus yang ada dalam diri manusia. Seperti itu adik-adik. Sama paling kalau boleh nambahin, apa tuh Kak? Meng-quote sedikit ya. Boleh. Quotes-nya adalah kalau hanya karena satu sosok itu tidak terlihat, bukan berarti dia tidak ada. Ini untuk ngomongin si Roh Kudus. Sesimpel gini, mungkin teman-teman pernah dengar, melihat, menonton apapun itu, satu jokes yang ada satu kelas, terus ada dosen atau guru atau siapa, dia nanya, siapa yang di sini pernah lihat Tuhan? Siapa yang pernah ketemu Tuhan? Siapa yang pernah menyentuh Tuhan? Siapa yang pernah ngobrol langsung sama Tuhan? Satu kelas tuh diam, karena memang tidak ada yang pernah bertemu Tuhan. Terus dosen atau gurunya ngasih kesimpulan, oke, kalau nggak ada yang pernah melakukan itu semua, berarti Tuhan itu tidak ada. Jangan ngasih kesimpulan seperti itu. Karena tidak terlihat ya. Karena tidak terlihat. Tapi ada satu mahasiswa lah yang bertanya. Dia nanya, oke, kalau gitu saya nanya, apa tuh Kak? siapa yang di sini pernah melihat otaknya Pak dosen? Oh, dibalikin ya. Siapa yang di sini pernah menyentuh otaknya Pak dosen? Ya. Atau siapa mungkin bisa dibilang otak kita sendiri kali ya? Atau otak kita sendiri. Yang menyentuh otak kita sekarang. Nah, intinya di akhir ceritanya kesimpulannya berarti kalau misalnya kita tidak ada yang pernah melihat otak, tidak ada yang pernah menyentuh otaknya dosen itu, berarti dosen itu nggak punya otak. Berarti kita nggak punya otak. Kan nggak kayak gitu. Lalu? Makanya kenapa aku bilang hanya karena sesuatu itu tidak terlihat bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sama kayak Roh Kudus nggak kelihatan. Tuhan kita Yesus kelihatan waktu itu pada masanya. Sekarang mungkin kita mungkin melihat Tuhan Yesus dalam bentuk sosok gambar. Tapi itu pun kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir melalui apa? Melalui Roh Kudus itu tadi. Gitu. Intinya Roh Kudus itu ada dan itu yang harus kita imani dan kita Tuhan yakini. sudah memberikan itu pada setiap hati manusia dan setiap pikirannya ya. Dan supaya itu cuma ya. Intinya supaya apapun yang kita lakukan itu sesuai kehendak Tuhan. Betul. Ya kan? Supaya supaya apa yang Tuhan janjikan itu bisa digenapi. Ya. Entah melalui kuasanya, entah itu juga melalui kita sebagai anak-anaknya yang udah ditebus dan diberikan kuasa melalui Roh Kudus itu tadi. Yes, betul. Supaya tujuannya cuma satu, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan melalui setiap apa yang kita lakukan. Karena dalam kehidupan kita ini adalah seorang penyembah, kita adalah seorang worshipper. Jadi worshiping itu jangan pernah salah ngerti bahwa worship itu cuman sekedar nyanyi lagu, kita jadi pemusik. Nggak cukup sampai di situ tidak sesimpel itu. Worship itu adalah seluruh hidup yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ya kita adalah penyembah Tuhan. Melalui omongan kita menyembah Tuhan. Melalui pikiran kita menyembah Tuhan. Melalui setiap apa yang kita lakukan, kita menyembah Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang lain juga akan ikut melakukan penyembahan itu, orang lain ikut memuji Tuhan. Itu sesimpel itu. Itulah tuntunan dari Roh Kudus ya tadi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, Kaito. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang wabah belalang, sekarang kita bahas tentang Roh Kudusnya. Hal positifnya di balik wabah belalang tersebut. Oke, Kaito, kita tutup dengan doa ya, Kak. Betul. Silakan. Mari adik-adik, jangan lupa jadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya posting-posting hal yang berbau rohani supaya dilihat orang, tapi kita juga harus jadi pelaku firman Tuhan supaya orang lain yang ada di sekitar kita pun juga merasakan dampak dan nama Tuhan bisa, oh iya ya, nih satu bentuk contoh anak teruna yang Kristen ya, bisa Kristen banget. Secara tidak langsung orang kan pikir, oh ternyata ini ternyata ini loh orang Kristen bersikap seperti ini, berarti gua harusnya bisa seperti ini juga. Ya betul. Oke adik-adik, mari kita satukan hati
hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami selalu Tuhan, berkati kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami perbuat, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari-hari kami selanjutnya, berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan segala pemerintahnya dan dengan segala pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan bangsa kami. Berkatilah keluarga kami juga Tuhan, di rumah kami masing-masing. Berkatilah juga Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, yang masih belum bisa membuat ibadah melalui secara online Tuhan ataupun melalui media sosial. Engkau yang selalu memberkati setiap jemaatnya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, Engkau sangat baik. Amin. Amin Kak Kristo, amin adik-adik. Ada warta PT nggak Kak Irmi? Nggak ada sih Kak, paling cuman minggu ini kuis lagi adik-adik. Ya. Paling mengingatkan untuk persembahan yang dikumpulkan dalam celengan. Semoga segera mungkin adik-adik kita bisa beribadah secara langsung, secara tatap muka langsung, karena kami sudah sangat merindukan kalian. Anjay. Karena nggak enak cuman ngobrol, dan yang dilihat cuman kamera bukan kalian. Oke adik-adik. Oke. Kak Ito, terima kasih. Thank you Kak Irmi buat firman hari ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ganti pengajarnya ya. Yang memberikan firmannya. Kita lihat saja nanti ya. Oke adik-adik. Thank you semua yang udah mendengarkan dan menonton. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pelaku firman juga. Oke, akhir kata aku Kak Ito. Aku Kak Irmi. Kita berdua pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.